Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya kita akan melihat terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang lalu bahwa memang muqaddimah ya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dijelaskan begitu sangat luar biasa oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau pun tidak ingin ya satu demi satu daripada muqaddimah beliau itu dilewatkan tanpa penjelasan dan tanpa komentar dari beliau rahimahumullahu ta'ala jami'an. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan muqaddimahnya dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan muqaddimah tersebut ya secara rinci ya. Kalau kita lihat sedikit pembelajaran kita ataupun kajian kita pada pertemuan yang lalu itu masih muqaddimahnya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Nah kan masih di situ ya. Aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa tidak ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ya. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi tauhida wa tauhida, sebagai pengakuan dengannya dan sebagai tauhida, yaitu sebagai apa? Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makna syahadah ya, asyhadu maknanya adalah aku bersaksi. Maksudnya aku bersaksi itu apa? Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah jelaskan, maksudnya uqirru biqalbi natiqan bilisani. Aku akui dengan hatiku, ya. Aku akui dengan hatiku, ya. Natiqan bilisani, aku ucapkan dengan lisanku. Jadi hatinya itu mengakui ya, kemudian lisannya juga mengucapkan. Kenapa? Karena memang syahadah ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, li'anna syahadata asluha min syuhudi syai'. Karena memang syahadah pada dasarnya adalah menyaksikan sesuatu, ai huduruhu wa ru'yatuhu, melihat, menghadirinya dan melihatnya. Itu yang disebut dengan saksi. Kalau kita pernah mungkin ikut dalam suatu persidangan ya di negeri kita ini, kalau ada sidang-sidang apapun itu gitu kan, sidang perceraian kah, sidang kasus masalah apakah, itu kadang-kadang hakim ya menjelaskan bahwa yang dikatakan saksi itu yang mengalami, yang mendengar atau yang melihat, itu saksi kan. Gitu. Jadi ada saksi fakta ya, kemudian juga ada saksi ahli. Tentu saksi fakta yang akan bisa menjelaskan karena dia mungkin melihat, mengalami sendiri, mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini persaksian dia. Jadi kata asyhadu itu dalam. Jadi orang yang menjadi saksi itu sebenarnya dalam Islam nggak sembarangan ya. Benar-benar memang dia melihat dan menyaksikan. Begitu juga dengan masalah ini, bahwa dia bersaksi artinya dia memang paham ya, dia memang berilmu, memang persaksian itu didasarkan dengan ilmu, jadi bukan diikut-ikutkan. Begitu kira-kira ya. Kemudian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka disampaikan pada pertemuan yang lalu, fa ka'anna hadzal mukhbir amma fi qalbihi an-natiqu bilisanihi ka'annahu syahidul amra bi'ainihi. Seolah-olah orang yang bersaksi ini adalah orang yang melihat ya, orang yang memberitahukan yang ada dalam hatinya, yang diucapkan dengan lisannya itu, seolah-olah dia melihat perkara itu. Jadi persaksian itu sebenarnya saya sampaikan adalah persaksian di atas ilmu. Bahwa memang dia bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Artinya persaksian yang didasarkan dengan ilmu yang benar. Begitu. Jadi bukan dia dipaksa, bukan dia ditekan dan seterusnya dan seterusnya. Itu barangkali singkat terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan kembali muqaddimah ini, masih mensyarahkan muqaddimah. Jadi asyhadu sudah kita sampaikan. Sekarang kita lihat. Asyhadu udah, sekarang alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah. Ai la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwa tidak ada yang berhak ya. Bahwa la ma'buda, tidak ada yang diibadahi bihaqqin dengan benar. Ya. Bihaqqin dengan hak kecuali hanya Allah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini makna syahadah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah.
Jadi bukan tiada Tuhan selain Allah, ini keliru arti yang seperti ini. Ya kalau kita lihat di masyarakat, apa asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Enggak, keliru. Karena makna ilaha itu ma'bud. La ilaha kan la ilaha, berarti la ma'buda kan. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu maknanya. Ini kan bahasa Arab, kita harus tunduk dong dan lihat bagaimana memaknainya. Cara bahasa Arab gitu. Jadi terjemahan ke Indonesianya ini keliru ya, sebagian masyarakat kita ya, ini keliru menerjemahkannya bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Keliru, yang benar aku bersaksi bahwa tidak ilah, ya, tidak sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Allah ma'budu bihaqqin, singkatnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa ala hadza yakunu ya khobaru la mahdhupan. Oleh karena itu maka khobar la itu menjadi mahdhuf. Artinya mahdhuf itu tidak ada. Ya, artinya mahdhuf itu dibuang, ya, tidak disebut. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab sedikit, bahwa la itu ada dia istilahnya la nafi li jins. La nafi jins itu artinya adalah yang kerjanya itu sama seperti inna. Ya, inna itu artinya adalah yang menasabkan isim, yang merupakan khobar, begitu kira-kira ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau ini lana fil jins ini juga sama dia kerjanya, saja beda huruf gitu kan. Kalau ini huruf la, dia membutuhkan khobar istilahnya ya. Jadi ada mubtada, ada khobar gitu kan. Ada isim, ada khobarnya. Intinya di sini secara singkat kita katakan bahwa maknanya di sini la ma'budu bihaqqin illallah ya. Wa ala hadza yakunu khabaru la mahdhupan wa lafzul jalalah badalan minhu. Jadi lafzul jalalah ini Allah itu ya, la ilaha illallah, illallah itu menjadi badalnya, menjadi pengganti daripada khobar yang dimaksud. Begitu ya. Jadi kalau kita kita sampaikan secara singkat ya, supaya bisa dipahami dengan mudah bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, itulah makna daripada la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu ya. Kemudian wahdahu la syarika lahu. Apa maksud wahdahu la syarika? Wahdahu hiya min haitsul ma'na taukidun lil itsbat. Wahdahu dia secara makna artinya adalah menguatkan terhadap yang ditetapkan. Taukidun menguatkan lil itsbat terhadap yang ditetapkan. Ya, apa yang ditetapkan? Itu tadi bahwa tidak Tuhan, tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi ya kecuali hanya Allah. Berarti menguatkan itu kan, menguatkan yang kita sampaikan tadi bahwa memang sesungguhnya ya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar itu kecuali hanya Allah. La syarika lahu taukidun lin nafi. La syarika lahu taukidun lin nafi maksudnya apa? La ilaha illallah taukidun lin nafi berarti kita menguatkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Artinya bahwa ini kan nafi. Menafi artinya menghilangkan bahwa tidak ada sekutu, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sekutu dan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penguatan-penguatan ya, penguatan-penguatan terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi memang supaya ini tegas dia dan kuat ya, ditambahi lagi gitu. Jadi kalau kita mau ingin lebih dalam lagi tentang ini, bahwa memang orang bersahadat itu bukan orang sembarangan ya. Orang yang bersahadat itu memang orang-orang yang sudah mengetahui konsekuensi dari semua yang akan diucapkannya. Makanya kata para ulama, orang-orang kufar dulu, orang-orang kufar Quraisy khususnya, mereka enggak mengatakan sesuatu ya karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Tapi kalau sekarang ini, ya mereka mengatakannya enak aja gitu. Tapi kenapa? Karena mereka jahil terhadap konsekuensi dan makna yang sebenarnya. Begitu ya. Jadi kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ya, yaquluna ma la yaf'alun, yaquluna ma la yu'minun. Hari ini manusia mengatakan sesuatu yang enggak mereka yakini sesuatu itu. Ya, kalau dulu mereka enggak mau mengatakannya karena mereka tahu konsekuensinya akan ada gitu. Kalau orang sekarang kan bebas saja orang. Gitu kan. Kenapa? Karena kejahilan, ya. Taib. Iqraran bihi wa tauhida ay iqraran hadhihi masdar.
Wa in syi'ta faqul innahu maf'ul mutlaq li'annahu masdarun ma'nawiyyun liqaulihi asyhadu. Wa ahlun nahwi yaquluna idza kana al-masdaru bi ma'nal fi'li duna hurufihi fa huwa masdarun ma'nawi au maf'ul mutlaq. Ya, fa huwa masdarun ma'nawiyyun au maf'ulun mutlaq. Wa idza kana bi ma'nahu wa hurufihi fa huwa masdarun lafzi. Faqumtu qiyaman masdarun lafzi wa qumtu wuqufan masdarun ma'nawi wa jalastu julusan lafzi wa jalastu qu'udan ma'nawi. Ya. Ini kita jelaskan. Di muqaddimah Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi tauhida. Iqraran bihi wa tauhida ini adalah kalimah iqraran, itu masdar. Masdar dari asal kata apa? Asal katanya adalah aqarra, ya. Aqarra yuqirru iqraran. Gitu. Aqarra yuqirru iqraran. Gitu. Itu masdar. Masdar dia kata ketiga setelah aqarra yuqirru iqraran, setelah fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar. Gitu ya. Wa in syi'ta, jika engkau mau katakan dia maf'ul mutlak, bisa. Ini dalam bahasa saja, dalam terkait dengan bahasa Arab saja, tetapi tentu kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, karena ini penguatan-penguatan ya terhadap persaksian kita bahwa tidak ilah yang tadi itu yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Li'annahu masdarun ma'nawi, masdarun mu'nawi. Masdarun ma'nawi, ya. Kenapa? Karena perkataan kita asyhadu wa ahlun nahwi yaqulun, karena menurut para ulama nahwu mereka mengatakan idza kana al-masdaru bi ma'nal fi'il duna hurufihi. Kalau seandainya ada satu kalimat makna dengan makna fi'il, ya, kalau seandainya ada masdar dengan makna fi'il tapi bukan ada huruf-hurufnya, tidak sesuai dengan huruf-hurufnya, maka ini disebut dengan masdar maknawi. Artinya asyhadu itu kan masdarnya bukan iqraran kan. Asyhadu, ya. Kalau kita lihat syahida yashhadu syahadatan, kan gitu masdarnya. Ini aqarra yuqirru iqraran. Tentu masdarnya berbeda kan. Tapi ini kan penguatan. Iqraran itu penetapan terhadap asyhadu. Nah kan itu, aku bersaksi. Ya, sebuah penetapan, sebuah pengakuan. Kan iqraran itu adalah pengakuan. Pengakuan terhadap syahadatnya. Kan beda nih. Iqraran itu betul masdar, tapi fiilnya kan bukan dari syahida, tapi aqarra kan. Gitu. Jadi ini disebut dengan masdar maknawi, ya. Atau maf'ul mutlaq. Wa idza kana bi ma'nahu wa hurufihi fa huwa masdarun lafzi. Tapi kalau seandainya lafaznya dan hurufnya pun dari fiil yang sama, contoh qumtu qiyaman, dari asal katanya qama yaqumu qiyaman, maka ini disebut masdar lafzi. Masdar lafzi artinya kata yang ketiga datang dari kata qama yaqumu qiyaman. Ini disebut dengan masdar lafzi, penguatan. Jadi kalau masdar itu artinya dikuatkan terhadap fiil, makna fiilnya. Contoh, ya, akal tu aklan, aku makan satu makanan. Betul-betul dia makan. Itu penguatan dalam bahasa Arab. Seperti tadi itu. Qumtu qiyaman, aku berdiri dengan satu berdiri. Artinya betul-betul dia berdiri. Gitu ya. Ini disebut dengan taukidat. Ini penguatan-penguatan ya. Masdar lafzi. Jadi kalau seandainya fiil dan hurufnya sama, ya, masdarnya dan fiilnya sama dari kata yang sama, maka disebut masdar lafzi. Kalau tidak disebut dengan masdar maknawi. Wa qumtu wuqufan, ini juga masdar maknawi. Ya, waqumtu wuqufan. Kenapa? Karena qoma artinya berdiri, waqafa juga berdiri. Ya, sama-sama dari sisi makna sama, tetapi lafaznya kan berbeda. Ya, wuqufan masdar, tapi kan bukan dari fiil qoma kan, tapi waqafa berbeda. Gitu ya. Wa jalastu julusan ini lafzi, wa jalastu qu'udan ini maknawi. Karena beda antara jalastu, dia asal kata jalas saya ya jilisu julusan, kalau qa'ada yaq'udu qu'udan. Berbeda, tapi dari sisi makna sama. Jadi penguatan kan terhadap makna jalasa itu, tapi tidak dari satu tidak satu jenis hurufnya, maka disebut dengan masdar maknawi. Intinya di sini ikhwan dan akhwat para pemirsa, ini adalah penguatan-penguatan dari sisi bahasa. Wa qauluhu wa tauhidan masdarul muakkadun liqaulihi la ilaha illallah. Jadi wa tauhidan ini juga masdar muakkad terhadap perkataan kita, ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadah dengan benar, ia adalah tauhidan, artinya sebagai pengesaan terhadap kalimat yang kita sebutkan tadi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya rehat kita dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita lihat syarahnya, ini kan masih apa ya, muqaddimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syarahnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, naqulu bi asyhadu ma qulna fil asyhadu al-aula. Jadi asyhadu yang di sini sama dengan asyhadu yang kita sebutkan di awal. Kan ini dua-duanya asyhadu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Sama. Jadi kata beliau sama aja. Jadi maknanya aku mengakui dengan hatiku, aku ucapkan dengan lisanku. Maknanya sudah kita sampaikan bahwa orang bersaksi itu adalah orang seolah-olah dia adalah mengalami, melihat dan menyaksikan. Nah, begitu kan. Muhammadun ya wa asyhadu anna Muhammadan, kan itu. Muhammad itu siapa? Muhammad adalah ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Ini jadi bukan sembarangan orang. Jadi banyak sih orang bernama Muhammad kan, tapi yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah ibnu Abdillah, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak dari suku Quraisy, dari Al-Hashimi, dari Bani Hashim. Ya. Alladhi huwa min sulalati Ismaila ibni Ibrahim asyrafun nasi nasaban alaihi salatu wassalam. Dia adalah dari keturunan Ismail, anak Ibrahim, asyrafun nasi nasaban, manusia yang paling mulia nasabnya, alaihi salatu wassalam. Semoga selamat dan salam tercurahkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa hadha nabiyul karim huwa Abdullah wa rasuluh. Nabi yang mulia ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa huwa a'badun nasi lillah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bagus ibadahnya kepada Allah. Manusia yang paling bagus ibadahnya adalah siapa? Adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa asyadduhum tahqiqan li ibadati. Dan manusia yang paling keras, paling pasti, ya, paling kuat pemastian ibadahnya. Ya, manusia yang paling keras pemastian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana alaihi salatu wasalam yaqumu fil lail hatta tatawarrama qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga bengkaklah kedua kakinya. Allahu akbar. Ya. Ini bukan perkara yang mudah begitu kan. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau bukan muda, udah tua, udah senja. Beliau berhijrah dari kota Makkah ke Madinah itu 53 tahun usia beliau lebih kurang. Artinya sudah kalau sekarang ini udah senja lah ya. Udah pensiun pun mungkin. Gitu. Kalau dia pegawai udah hampir pensiun gitu. Tapi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lahu kaifa tasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kaifa tasna'u hadha, bagaimana engkau melakukan ini sementara Allah sudah mengampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Ada yang bertanya seperti itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Allah Azza wa Jalla memang sudah mengampuni dosa beliau yang lalu akan datang. Ya, mungkin kalau kita yang diberikan labeling seperti itu udah enak-enak kita, mungkin udah dulu-dulu aja gitu kan. Tapi beliau bukannya makin down ibadahnya, makin turun gitu. Tapi apa yang terjadi? Semakin luar biasa ibadahnya. Ya, beliau jalani sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Li'anna Allah Ta'ala athna 'alal 'abdi syakuri hina qala an Nuhin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memuji kepada hambanya yang pandai bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Apa kata Allah tentang Nuh? Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencapai derajat itu juga, menjadi abdan syakuran. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya, yang paling bertakwa kepada Allah di antara manusia yang ada di dunia ini. Siapa paling bertakwa kepada Allah? Ini Muhammad. Siapa yang paling kuat iman? Ini Muhammad. Tentu ini ditelurkan, beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ini innahu kana 'abdan syakura, ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga. Fa'arada Nabiyyu alaihi salatu wassalam an yasila ila hadhihi al-ghayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin sampai kepada tujuan ini, kepada maqam tempat yang tinggi ini. Menjadi apa? Menjadi abdan syakura.
Wa an ya'budallaha ta'ala haqqa ibadatihi, dan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah sebenar-benarnya ibadah. Walihada, oleh karena itu, kana atqan nas, beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Wa akhshan nas lillah, dan manusia yang paling takut kepada Allah. Wa asyaddahum raghbatan fima indallah, dan manusia yang paling kuat keinginannya untuk menggapai apa yang di sisi Allah. Allahu akbar. Beliau adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling kuat keinginannya untuk menggapai apa yang ada di sisi Allah. Bahwa abdun lillah, beliau adalah hamba bagi Allah. Wa muqtada ubudiyatihi annahu la yamliku li nafsihi wala li ghairihi naf'an wala darran. Dan konsekuensi bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, ya, konsekuensi dari peribadatannya kepada Allah, annahu la yamliku li nafsihi wala li ghairihi naf'an wala darran, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk dirinya dan juga untuk orang lain, dan tidak juga untuk orang lain yang dapat memberikan manfaat ataupun mudarat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling bagus ibadahnya, ya, konsekuensi dari peribadatan itu semua tidak mengharuskan beliau memiliki untuk dirinya dan juga untuk tidak juga untuk orang lain bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak. Sama sekali tidak. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun dengan ibadah yang beliau sangat kuat, sangat hebat, dia sangat banyak sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk dirinya dan juga tidak untuk orang lain, yaitu apa? Manfaat dan mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya dan juga tidak untuk orang lain. Walaysa lahu haqqun fi rububiyyati itlaqan, dan tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hak fi rububiyyah. Fi rububiyyah itu dalam mengatur jagat raya, ya, dalam menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur dan sebagainya. Tidak ada secara mutlak. Jadi ya Nabi posisinya sebagai manusia biasa. Ya, tentu dia diberi kelebihan oleh Allah sebagai rasul kan. Tapi tidak terangkat derajatnya, meskipun tadi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat ibadahnya, paling bagus ibadahnya, tidak terangkat menjadi memiliki beliau hak rububiyah, tidak. Ya, yang sebagaimana saya sampaikan, rububiyah itu artinya adalah ada apa ya? Ada kemampuan beliau untuk mengatur jagat raya umpamanya, ya, untuk menghidupkan, mematikan, tidak sama sekali. Bal huwa abdun muhtajun ilallah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang butuh kepada Allah. Muftaqirun lahu. Beliau perlu kepada Allah. Yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuh. Beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, ya khafuh, dan takut kepada Allah. Nabi aja begitu gitu. Apalagi manusia yang di bawah Nabi tentu kan lebih butuh lagi kepada Allah. Bal inna Allah amarahu an yu'lina wa an yuballigha balagan khasan bi annahu la yamliku syai'an min hadhil umur. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengumumkan dan menyampaikan sebuah penyampaian yang khusus, bahwasanya beliau tidak memiliki sesuatu daripada perkara-perkara rububiyah. Enggak ada. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla. Ini menegaskan bahwa memang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan rububiyah, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Begitu. Karena semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Faqala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan oleh Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki untuk diriku naf'an, sebuah manfaat, wala darran, dan juga tidak ada yang bisa membahayakan. Ya, aku tidak memiliki untuk diriku sesuatu yang aku bisa memberikan manfaat untuk diriku, dan juga tidak aku bisa menolak kemudaratan dari diriku. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamal ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui kebaikan, ya, kalau seandainya aku mengetahui al-ghaiba, ke masalah yang ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui tentang yang ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak dari kebaikan. Wa ma massaniya su', dan tidak akan mengenaiku yang namanya keburukan. Surah Al-A'raf ayat 188. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Nabi SAW tidak memiliki kepada dirinya manfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, dan tidak juga bisa menolak mudarat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, aku sudah memperbanyak kebaikan dan tidak akan mengenai keburukan. Apakah ini benar? Enggak benar bahwa beliau SAW tertimpa keburukan, bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha dituduh untuk melakukan perbuatan yang macam-macam, beliau SAW sedih. Mengapa? Karena beliau nggak tahu benar apa enggak tuduhan mereka ini gitu. Sampai turunlah ayat yang mensucikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha dalam surah An-Nur itu. Ya. Begitu juga ketika kalung Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha hilang, yang ada di bawah onta, nggak tahu.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib, ya. Kemudian juga tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semakin menegaskan ke kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam manusia biasa yang tidak punya memang kekhususan diberikan oleh Allah dalam perkara rububiyahnya. Bahwa beliau tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, nggak tahu yang gaib dan sebagainya. Maka pada hari ini yang mengaku-ngaku orang ada tahu yang gaib, ini kafir bisa orang ini. Terancam bisa kafir dia. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Wa amarahu an yaqul, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Al-An'am ayat 50. Katakan Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian di sisikulah segala perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak juga mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Al-An'am ayat 50. Ini juga menegaskan ayat ini bahwa beliau tidak mengetahui yang ghaib, tidak mengetahui perbendaharaan yang ada di sisi Allah, ya. Tidak beliau adalah bukan juga malaikat. Beliau hanya mengikuti yang diwahyukan kepada beliau. Wa amarahu an yaqul, dalam Al-An'am 50 tadi ya. Dan Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darrau wala rasyada." Katakan Muhammad, sungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian darran, sesuatu yang bisa menolak bahaya kalian. Wala rasyadan, dan juga tidak memiliki petunjuk, ya. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah salah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak menemukan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa diminta perlindungan. Illa balagam, ya, kecuali hanya menyampaikan, ya. Illa di sini istisna munqati, lakin uballighu balagan minallahi, lakin uballighu balagan minallahi wa risalatihi. Artinya di sini kalau kita lihat dalam surah Al-Jin ya 21 sampai 23, ayat ini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memiliki hal yang dapat membahayakan beliau, membahayakan diri beliau, tidak bisa memiliki itu. Bisa dia membahayakan dirinya, memberikan manfaat kepada, enggak bisa. Bahkan petunjuk pun beliau enggak memiliki, ya. Kemudian kata beliau, "Qul," katakan Muhammad. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan Muhammad, aku tidak memiliki, ya, sesuatu pun yang dapat menghalangiku, seorang pun yang dapat menghalangiku dari Allah. Dan aku tidak memiliki, ya, dari selain Allah Azza wa Jalla sebagai tempat perlindungan. Illa balaghon, artinya kecuali Nabi SAW menyampaikan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan risalah-risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bagaimana kita lihat? Falhasilu, kesimpulannya, anna Muhammadan salawatullahi wassalamu alaihi abdun lillah. Maka kesimpulannya bahwa Muhammad, semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepadanya, adalah abdun lillah, hamba Allah. Abdun lillah, hamba bagi Allah. Wa muqtada hadhil ubudiyah, dan konsekuensi daripada perhambaan ini, annahu la haqqa lahu fi syai'in min syu'unir rububiyyati itlaqan, bahwa Nabi SAW tidak memiliki hak, ya, dalam sesuatu apapun dari perkara-perkara rububiyah. Artinya tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, memberikan bahaya dan lain-lain. Itu dia, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka kalau ada orang hari ini mengaku tahu yang gaib lah, bisa begini, bisa itu bohong semua. Enggak benar itu. Nabi SAW orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling disayang oleh Allah, orang yang paling kuat takwanya kepada Allah, enggak punya itu. Apalagi orang di bawah Nabi SAW. Kita jeda sejenak ya, kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedekatan beliau kepada Allah, ya, dengan ibadahnya begitu sangat tinggi dan seterusnya, Allah tegaskan di dalam beberapa ayatnya ini. Dalam surah Al-A'raf tadi, dalam surah Al-An'am tadi, dalam surah Al-Jin ini, semuanya menegaskan bahwa beliau SAW, meskipun beliau adalah orang dekat dengan Allah, orang yang paling bagus ibadahnya, paling bertakwa dari manusia semuanya, tapi beliau adalah orang yang tidak memiliki
ya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya dan juga tidak kepada orang lain kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza kana Muhammadun Rasulullah wa idza kana Muhammadun Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi hadhihi ya bi hadhihi al-mathabah fama baluka biman dunahu min ibadillah. Wa idza kana Muhammadun Rasulullah, dan apabila adalah Muhammad itu adalah utusan Allah, dan apabila adalah Muhammad itu sebagai utusan Allah, ya, salawatullahi wassalamu, semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepadanya, bihadil masabah, dengan kedudukan yang tinggi ini, ya, dengan kedudukan yang tinggi ini, fama baluka biman dunahu min ibadillah, maka bagaimana, ya, bagaimana pula menurut engkau dengan orang-orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hamba-hamba Allah. Fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran, maka sungguhnya mereka itu tidak memiliki untuk diri mereka manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Artinya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Nabi SAW saja pun yang begitu sangat luar biasa tadi kita sampaikan, ketakwaannya, kedekatannya dan seterusnya, tidak memiliki hal itu. Tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan tidak juga bisa memberikan mudarat, menolak mudarat. Apalagi yang di bawah Nabi SAW. Sahabat kah itu, tabi'in kah itu, tabi'ut tabi'in, para ulama dan seterusnya sampai hari kini. Sampai kepada kita ini nggak ada. Maka saya katakan orang-orang yang mengetahui yang gaib lah, inilah, itu nggak benar, bohong itu semua. Ya, wala li ghairihim abadan, dan tidak juga ya bagi selain mereka selama-lamanya. Artinya selain daripada di bawah Nabi. Mungkin kita katakanlah tabi'in, sampai ulama-ulama, sampai manusia kaum muslimin dan seterusnya, tidak ada yang memiliki yang seperti itu. Wa bihadza tabayyanu safhu ulaika alqaum alladziina yad'una man yad'una man yad'unahum awliya an yad'una annahum yad'una man yad'unahum awliya min dunillahi azza wa jalla. Wa bihadza yatabayyanu, oleh karena itu nampaklah, nyatalah. Apa yang nampak dan nyata ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, safhu ulaikal qaum, kebodohan mereka kaum alladzi yad'un, yang mereka berdoa ya, yad'una man yad'unahum, yang mereka ini berdoa kepada mereka yang yad'un, yang kepada mereka yang mereka klaim, yang mereka angkat, yang mereka seru aulia sebagai para wali-wali min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah kebodohan ya. Kenapa? Karena mereka yang katanya mereka berdoa kepada mereka yang anggap sebagai wali, mereka akan bisa mendengar, mereka akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini enggak boleh. Ini yang sering yang di masyarakat kita dengar ya, bahwa mereka pergi ke kuburan sipolan, yang ngapain? Mau minta kesehatan, mau minta jodoh, enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat gitu loh. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat kepada kita hanya Allah. Yang bisa menolak mudarat itu hanya Allah dari kita. Jadi nggak ada yang bisa yang lain. Nah, jadi sesatlah mereka yang berdoa ya, menyeru yang mereka anggap sebagai awali dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu wa rasuluhu, dan perkataan Syekh, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa rasuluhu, kalau kita baca tadi, wa asyhadu anna Muhammad sudah kita jelaskan ya, abduhu wa rasuluh. Sekarang abduhu wa rasuluh. Abduhu sudah kita jelaskan ya, bahwa Nabi SAW tidak memiliki kekhususan rububiyah dan seterusnya. Sekarang rasuluh maksudnya apa? Wa rasuluhu hadza aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu ini juga sebuah sifat yang tidak akan bisa dimiliki oleh salah seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi label rasul itu sudah berakhir ya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sebagai seorang rasul yang tidak ada manusia apapun sampai hari kiamat yang bisa menjadi rasul lagi. Karena pintu kenabian sudah ditutup. Pintu kenabian saja pun sudah ditutup, apalagi pintu kerasulan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Li'annahu khatamun nabiyyin, karena Nabi SAW adalah penutup para nabi. Bahwa Rasulullah alladzi balagha makanan lam yablughu ahadun minal bashar. Maka beliau adalah Rasulullah yang telah sampai beliau kepada satu tempat yang tidak sampai ke tempat tersebut salah seorang pun daripada manusia.
Jadi beliau telah sampai suatu maqam, ya, yang maqam itu tidak dimiliki oleh seorang manusia pun, ya, dari manusia yang ada di zaman beliau sampai nanti hari kiamat, ya. Begitu. Bal wala minal malaika fi mana'lam, dan juga tidak ada suatu malaikat pun yang sampai kepada tempat beliau. Karena beliau adalah apa? Beliau adalah Rasulullah, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahkan para malaikat pun nggak sampai ke kedudukan itu. Ya, Allahumma illa hamalatul arsh, kecuali malaikat-malaikat yang memikul arsh. Apa rupanya itu? Wasala ila ma fawqas sama'i sabi'ah. Beliau sampai di atas langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Beliau sampai kepada langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Wasala ila mawdi'in sami'a fihi sarifal aqlamil qadha. Beliau sampai kepada satu tempat yang beliau dengar di tempat itu sarifal aqlam. Sarifal qalam artinya getaran, ya, getaran qalam atau pena-pena al-qadha yang menulis qadha, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan. Alladzi yaqdi bihi Allahu fi khalqihi, yang Allah tetapkan, ya, tentang keputusan-keputusan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla di makhluk-makhluknya. Kan kita tahu, ya, Nabi SAW ketika melakukan Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan cepat di malam hari dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj beliau, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ke Sidratul Muntaha, ya, kita tahu bahwa beliau SAW ditemani oleh Jibril alaihi salam. Tapi ketika ingin, ya, sampai di Sidratul Muntaha, kalau kita baca dalam riwayat Bukhari yang meriwayatkan tentang hadis Isra Mi'raj itu, Jibril pun tak mampu lagi ikut. Hanya Nabi SAW yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana perintah salat itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril nggak nyampe gitu, subhanallah. Hanya Nabi SAW, ini maqamun yang sangat tinggi sekali, yang tidak dimiliki oleh manusia, hatta malaikat, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dalilnya ini tadi. Nabi SAW, ya, itu sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sampai beliau pun mendengar surifa aqlamil qadha. Beliau dengar getaran pena menulis. Kalau kita nulis gitu kan, cobalah kalau kita nulis suatu paragraf gitu kan, kita nulis lah. Kalau nggak ada suara-suara lain, pasti didengar itu suara pena kita tuliskan, tek 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 tek, gitu. Ini surifal aqlam. Ini tulisan qadha seseorang itu di situ ditetapkan. Yaqdi bihi Allah, yang Allah putuskan dengan ketetapan yang ditulis oleh qalam ini. Allah Azza wa Jalla memberikan ketetapannya di makhluk-makhluknya. Di situ mungkin sipulan begini, sipulan begini, sipulan begini. Nabi SAW sudah dengar itu. Saking dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah SAW, pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka kan tidak heran beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Dan beliau adalah Sayyidu waladi Adam, beliau adalah penghulu para anak Adam. La fakhr, kata beliau. Ini tidak ada kesombongan di sini. Dan beliau adalah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu juga nanti dalam hadis syafaat juga beliau adalah yang akan sujud di bawah arasy dan memohon kepada Allah untuk diputuskan semuanya, semua hukuman manusia ketika manusia berada di padang mahsyar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ma wasala ahadun fi ma na'lam ila hadzal mustawa. Tidak ada seorang pun yang sampai, ya, fi ma na'lam, ya, sebatas yang kita ketahui, kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ila hadzal mustawa, ke tempat yang ila hadzal mustawa, ke derajat ini, ya, ke tingkatan ini. Tidak ada, sehingga malaikat Jibril pun enggak ikut tadi. Ketika sampai setelah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ibaratnya pohon sidrah, ya. Sidratul Muntaha di situ, ya. Jadi malaikat aja pun enggak ikut gitu. Karena ini tempat yang enggak bisa sembarangan orang, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kallamahu Allah Azza wa Jalla biduni wasithah, dan Allah berajak bicara beliau sallallahu alaihi wasallam biduni wasithah, tanpa ada perantara lagi. Tanpa ada perantara. Allahu akbar, ya. Wa arsalahu ilal khalqi kafatan, dan Allah utus Rasulnya Muhammad ini kepada manusia semuanya. Makanya kan tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jadi kalau kita mau lihat lagi rincinya bagaimana cerita ini, bisa nanti dibaca di dalam hadis Isra wal Mi'raj. Jadi maksud saya bahwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan ini menunjukkan tentang
bagaimana kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah Rasulullah, ya, manusia pilihan Allah Azza wa Jalla, utusan Allah kepada semua makhluknya. Wa ayyadahu bil ayatil azimah, dan Allah Azza wa Jalla menguatkan beliau dengan ayat-ayat Allah yang sangat besar. Allati lam takun li ahadin minal bashar awir rusuli qablah, yang tidak ada dimiliki oleh salah seorang pun dari manusia ataupun para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa huwa hadzal Qur'anul azim. Wa huwa hadzal Qur'anul azim. Inilah Al-Qur'anul azim. Fa inna hadzal Qur'an la nadhira lahu fi ayatil anbiya was sabiqina abadan. Maka Al-Qur'an ini tidak ada bandingannya, ya, di dalam pada ayatil anbiya, tanda-tanda atau mukjizat para nabi yang lalu selama-lamanya. Tidak ada. Betul, para nabi dan mursalin yang lalu juga dibekali oleh Allah SWT dengan mukjizat, kan begitu. Tapi kalau kita bandingkan mukjizat, ya, dibawa oleh Nabi SAW berupa Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Azim, tidak ada yang bisa menyamainya. Malaikat, kita tahu bahwa Nabi Musa punya tongkat, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, apalagi coba. Banyak, ya. Ada unta Nabi Saleh dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga ada apa namanya ini Nabi Sulaiman yang menjadi raja, ya, sehingga hewan, angin dan lain sebagainya. Tapi ini tidak sebanding, ya, dengan mukjizat Al-Qur'anul Karim yang tidak ada bandingannya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbik, dan mereka mengatakan, kalau seandainya tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tanda-tanda dari Rabbnya, qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, innama, hanya saja, al ayat, tanda-tanda Allah itu indallah, tanda-tanda Allah itu ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya ini hanyalah memberi peringatan, ya, nadhirum mubin, peringatan yang sangat nyata. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, yutla 'alaihim, yang dibacakan di hadapan mereka. Dalam surah Al-Ankabut ayat 50-51. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Nabi SAW, ya, mereka mengatakan kami maunya yang lain. Nah, mereka menurut orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya, kami maunya yang lain lah ayat itu, ya. Jangan seperti Al-Quran. Padahal kata Allah SWT adalah Al-Quran itu adalah hal yang paling besar, ya, dan hal yang sudah mencukupi dari kebutuhan dan keperluan yang mereka inginkan, ya. Al-Ankabut ayat 50-51. Hada yakfi an kulli syai'. Al-Quran ini cukup untuk segala sesuatu. Walakin liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati, au alqasam'a, atau orang memiliki pendengaran, ya, wa huwa syahid, dan dia bisa melihat dan bisa memperhatikannya. Amal mu'rid, ya, artinya dia bisa mengambil hidayah, bisa mempelajarinya dan seterusnya. Amal mu'rid, adapun orang yang berpaling dari Al-Quran, fa sayaqulu kama qala man sabaqahu, maka akan dia mengatakan sebagaimana dikatakan oleh pendahulunya. Apa? Hada asatirul awwalin. Al-Quran ini hanya cerita-cerita dongeng para pendahulu saja. Nah, mereka anggap Al-Quran ini hanya dongeng-dongeng aja lah, nggak ada yang lain di situ. Padahal Al-Quran adalah hidayah, kitabul huda, kitab petunjuk yang menjadi sumber kebahagiaan hidup seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Hasilnya adalah anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatun nabiyyin wa khatamallah bihi nubuwah wa risalah aidan li'annahu idzan dapat nubuwah wa hiya a'am min risalah intafa risalah allati hiya akhassu li'anna intifa'al 'am yastalzimu intifa'al khas. Rasulullah alaihi salatu wasallam huwa khatamun nabiyyin. Maka kesimpulannya katanya bahwa Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah tutup para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kerisalahannya, kerasulannya. Karena sesungguhnya apabila telah dihilangkan pintu kenabian dan dia itu lebih umum daripada kerasulan, hilanglah pula pintu kerasulan yang dia itu lebih khusus, karena terhilangnya atau tidak adanya yang lebih umum akan akan melazimkan hilangnya ke yang khusus. Maka Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau nabi aja udah nggak ada, apalagi Rasul, itu intinya. Jadi Muhammad SAW adalah Rasulullah, nabi dan Rasul, penutup bagi semua para nabi dan para Rasul. Maka tidak ada lagi nanti nabi dan Rasul sampai hari kiamat. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Ikhwati fillah azza Allah ta'ala wa iyyakum jami'an.
Nanti insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.